Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat Bincang Tarbiyah, di hari Ramadan ini saya akan memberikan sedikit tentang sunnah-sunnah puasa yang akan saya sampaikan dalam waktu yang mungkin sangat singkat, tetapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di dalam puasa Ramadan itu selalu saja kita sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mendambakan adanya datangnya Ramadan, bisa melakukan puasa Ramadan. Bahkan doa kita, Allahumma taqabbal mina Ramadan, selalu saja kita kumandangkan agar dapat melakukan bersama sahabat-sahabat Bincang Tarbiyah sekalian. Baik, di dalam sunnah-sunnah puasa Ramadan, di sini saya bisa ada beberapa merangkum. Kira-kira ada 8 poin yang harus saya sampaikan dalam sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Puasa Ramadan itu dilakukan dari mulai minal khaitil abyadi ila khaitil aswadi, maksudnya mulai dari fajar sampai menjelang maghrib. Maka ketika sudah mendengar masuknya waktu dari fajar sampai masuknya waktu maghrib itu disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Segerakanlah buka puasa walaupun hanya dengan meminum seteguk air, ataupun bagaimana caranya supaya membiasakan diri begitu azan langsung berbuka. Lebih sunnahnya lagi Rasulullah menyuruh kita untuk berbuka dengan kurma atau dengan makanan yang manis. Maka oleh karena itu dalam sunnah-sunnah berpuasa, di samping tadi yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa, ketika begitu ada azan langsung berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau dengan jadah yang manis. Atau biasanya mungkin kalau di daerah kita di Medan ini, puasanya lebih suka minum teh manis, ataupun juga kalau kurma dibarengin dengan teh manis, atau juga bubur-bubur yang manis. Tapi jangan makan yang pedas-pedas seperti perempuan langsung memakan rujak, itu jangan, karena yang disunahkan adalah memakan yang manis-manis. Yang ketiga, membaca doa. Nah, kadang kalau membaca doa ini setelah kita berbuka puasa, seharusnya baru kita membaca doa, karena maknanya Allahumma lakasumtu, ya Allah untukmu puasaku. Kalau dalam kajian bahasa Arab berarti sudah berpuasa. Jadi sewaktu kita mau meminum tetapi belum minum, bacanya doanya mungkin doa mau makan dulu, Allahumma barik lana, dan setelah kita minum makan kurma atau makan yang manis-manis, baru kita berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika tortu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada juga doa yang lain, boleh dalam waktu azhaba asyama, yang begitu itu juga namanya doa setelah berbuka puasa. Selanjutnya mungkin yang keempat, melambatkan bersahur. Nah, ini yang mungkin menjadi fenomena kita ketika berpuasa. Kadang ada yang masih menganggap yang penting saya bersahur. Saya bersahur walaupun waktunya setelah sholat tarawih, karena tadi takut mau kesiangan bangunnya, maka didahulukan sahurnya. Nah, ini tidak dibenarkan, karena yang dianjurkan Rasulullah, bersahurlah ketika sudah mau waktu yang lebih mendekati waktu antara waktu sholat subuh, masuk sholat subuh, dengan waktu yang masih bisa kita bersahur. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kira-kira waktu yang tepat kami bersahur itu, kalau ada waktunya, jeda waktunya antara di ujung penghujung waktu untuk masuknya waktu subuh itu berapa lama durasinya itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kalau kamu ibaratnya membaca ayat Al-Quran 50 ayat, masa durasi antara waktu mau puasa itu ke sholat subuh itu adalah waktu yang tepat untuk bersahur. Maka perlambatlah sahur. 50 ayat Al-Quran itu kalau kita mungkin yang biasa membaca Al-Quran ya,
Kalau dia membacanya dengan murotal, dengan perlahan-lahan, 50 ayat itu mungkin bisa jadi 10 menit sampai 15 menit. Tapi kalau bacanya seperti kilat, mungkin 5 menit selesai. Tapi yang dibenarkan membacanya durasinya ibaratnya 50 ayat, itu bisa jadi 10 sampai 15 menit. Nah, maka melambatkan bersahur itu disunahkan. Kenapa? Bahkan Rasulullah juga bilang, tasaharu walau bijur'atin ma'in. Bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air tadi. Misalnya ketika tadi takut mau bangun untuk sahur terlambat, kemudian sahurnya di waktu setelah sholat tarawih, itu tidak dibenarkan. Tapi seandainya begitu kita mau sahur, rupanya sudah mau azan, ya Allah, melihat jam, tadinya karena sudah kecapean di malam hari, capek dengan tarawih ataupun mungkin langsung tahajud, rupanya tahajud tadinya di tengah malam, ngantuk, tidur, akhirnya begitu mau sahur terlambat. Nah, itu bagaimana? Maka Rasulullah menyatakan begini, fa idza sami'a ahadukumul adzana, jika seseorang mendengar azan, kemudian datang wal ina'a fi yadihi, ada cangkir minum, ada ceret di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdu hajatahu. Jangan kamu letakkan langsung. Misalnya apa yang kamu tadi mau bersahur ya, ternyata waktu sahur tadi waktunya sudah mau azan subuh, mau azan, tapi kita mau minum. Aduh ya Allah, aku tadi lupa, aku mau bersahur, tapi begitu azan aku langsung ambil air minum karena tadi ada di tanganku. Kata Rasulullah, fala yadhahu, jangan kamu letakkan ina tadi, ceret tadi, sampai kamu yaqdu hajatahu, maksudnya boleh minum karena tadi terlambat untuk bersahur. Justru disunahkan begitu kita mendengar azan karena baru terbangun langsung minum. Yaqdu hajatahu, supaya apa tadi? Supaya sahurnya juga dilaksanakan. Bahkan itu sunnah melambatkan sahur, tetapi akhirnya terbangunnya begitu azan langsung minum, boleh. Nah, itulah tadi makanya disunahkan untuk melambatkan sahur. Selanjutnya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, maka Rasulullah juga banyak memperbanyak baca Al-Quran. Kita juga sebagai umatnya disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bisa dalam 1 bulan hatam 30 juz. Selanjutnya, senantiasa bersedekah. Yang keenam, bersedekah inilah yang membuat kita diantaranya bisa menjadi penawar penyakit kita. Maka bersedekahlah kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan, kalau sudah ada tadi menjaga semuanya yang dilarang dalam untuk membatalkan puasa, melakukan sunnah-sunnah puasa, kita bersedekah lagi ketika memberi bukaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini akan menambah pahala kita semakin banyak. Selanjutnya, yang ketujuh, jauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna, lagau. Tidak usah kita mendengarkan kalau ada orang yang berkata, yang juga mungkin berbicara tentang yang tidak benar, bahasa kotor, ataupun juga ada orang yang mau mengajak kita untuk ikut melakukan ghibah bersama, maka katakan, kata Rasulullah, kamu jangan melakukan perbuatan, perkataan yang tidak benar dalam Ramadan. Jika ada yang ingin mengajakmu, katakan, ana so'imun, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Yang kedelapan, nah ini yang kedelapan yang biasanya menjadi juga banyak pertanyaan ibu-ibu. Dia suka menanyakan bagaimana caranya kalau kita yang namanya kebutuhan biologis itu membutuhkan juga bagaimana caranya, apakah bulan Ramadan dibolehkan? Maka Allah menyatakan, uhillalakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka dibolehkan kita, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, disunahkan bahkan untuk melakukan janabah ataupun berhubungan antara suami dengan istri, tetapi bolehnya hanya di waktu malam saja. Maka itulah yang terakhir, jika itu memang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, insya Allah puasa kita diterima dan berkah hidup kita dunia dan akhirat. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.